Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Muzaki dengan NIM 2242116 ingin mempresentasikan proposal usaha kami yang bertemakan es teh dengan branding Chill Tea. Ya, lanjut ke latar belakang usaha. Es teh merupakan salah satu minuman yang sangat populer di Indonesia, terutama karena rasanya yang segar dan harganya terjangkau. Permintaan terhadap minuman dingin terus meningkat seiring dengan beberapa poin. Yang pertama yakni karena cuaca tropis Indonesia yang cenderung panas sepanjang tahun. Lalu ada gaya hidup masyarakat yang semakin dinamis dan mobile. Lalu tren minuman kekinian yang terus berkembang di berbagai daerah. Nah, hal ini membuka peluang besar untuk pengembangan bisnis es teh inovatif yang dapat memenuhi kebutuhan pasar. Nah, lalu ada tujuan usaha. Di sini ada 3 poin tujuan usaha. Yang pertama yakni memperoleh profit maksimal. Nah, yakni mendapatkan keuntungan optimal dari penjualan es teh dengan memastikan efisiensi operasional dan penetapan harga yang strategis. Nah, lalu yang kedua, inovasi produk. Nah, inovasi di sini yang dimaksud adalah menjadi pelopor minuman es teh dengan inovasi rasa dan presentasi yang menarik di lingkungan sekitar, yang dapat menciptakan pengalaman baru bagi konsumen. Nah, lalu yang ketiga, kualitas unggul. Nah, di sini yang dimaksudkan adalah memberikan pelayanan prima dan produk berkualitas tinggi kepada konsumen dengan membangun reputasi dan loyalitas pelanggan. Nah, jadi dengan fokus pada ketiga tujuan ini, Chilti akan membangun fondasi bisnis yang kuat dan berkelanjutan. Lalu ada visi dan misi. Yang pertama, visi menjadi merek es teh premium yang terjangkau dan terdepan di Indonesia, dikenal dengan inovasi rasa, kualitas, dan keberlanjutan. Nah, misi di sini ada beberapa poin. Yang pertama, menciptakan produk es teh berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Nah, lalu menyediakan varian rasa yang inovatif dan menyegarkan. Nah, lalu yang ketiga, memastikan ketersediaan produk di berbagai lokasi strategis. Nah, lalu yang keempat, menggunakan bahan-bahan berkualitas dan ramah lingkungan. Nah, ini yang terakhir, memberikan pengalaman-pengalaman yang konsisten dan memuaskan. Lanjut ada produk dan layanan. Nah, jadi di Chilti ini kita membagi menu itu dalam beberapa produk. Yang pertama yakni ada es teh klasik, nah, yaitu es teh manis original yang menyegarkan, dibuat dengan teh pilihan berkualitas tinggi. Lalu ada menu yang es teh premium, nah, di mana di sini ada penambahan susu dan varian beserta dengan topping bisa boba, jelly ataupun nata de coco. Nah, yang dimana ini memberikan pengalaman minum yang berbeda. Nah, lalu yang ketiga ada es teh varian rasa buah. Nah, di sini bisa ada lychee tea atau peach tea, strawberry tea, dan lemon tea yang memberikan pilihan yang lebih segar. Jadi tidak hanya es teh yang original, tapi juga yang memiliki varian rasa buah. Nah, selain itu, di sini kami juga menawarkan minuman yang non teh, seperti es coklat, es red velvet, terus mungkin ya beberapa rasa yang lain lah. Nah, lalu ada analisis pasar. Nah, di sini mulai dari target, yang pertama itu ada mahasiswa dan pelajar. Nah, yang dimana mencari minuman segar dengan harga terjangkau antara kelas antara kelas atau setelah aktivitas kampus ataupun aktivitas sekolah. Nah, lalu yang kedua, kerja kantoran, yang dimana biasanya mencari minum penyegar saat istirahat atau makan siang setelah jam kerja. Nah, lalu yang ketiga adalah masyarakat umum. Nah, jadi di mana targetnya adalah semua kalangan yang membutuhkan minuman segar kapanpun dan dimanapun. Tapi di sini juga ada beberapa pesaing utama. Nah, yaitu yang pertama adalah franchise minuman modern seperti Chatime dan sebagainya. Lalu ada penjual es teh tradisional di warung atau kaki lima. Nah, itu juga menjadi salah satu pesaing buat bisnis usaha es chill tea di sini.
Nah, lalu ada merek es teh dalam kemasan seperti teh pocok, teh botol, teh pucuk, teh kotak, dan lain-lain. Masih banyak lah pesaing-pesaing yang ada di sini. Nah, yang paling penting ada di sini analisis SWOT. Jadi ada strength, weakness, opportunities, and threat. Dari kita mulai dari strengths atau kekuatan. Jadi apa yang membuat Chiltee ini bisa kuat? Nah, yang jelas yang pertama adalah harganya yang terjangkau untuk semua kalangan. Yang kedua ada varian rasa banyak dan inovatif. Jadi pembeli itu tidak akan merasa bosan dengan menu yang hanya itu-itu saja. Nah, lalu yang ketiga adalah lokasi strategis dan mudah dijangkau. Jadi Chiltee ini akan berlokasi di mana mudah ditemukan oleh semua kalangan yang sudah disebutkan di analisis pasar tadi. Nah, lalu yang keempat ada bahan baku yang berkualitas. Tentu untuk menjamin sebuah produk perlu adanya bahan baku yang berkualitas. Nah, dan yang terakhir ada proses pembuatan yang higienis. Nah, di sini kami menjamin semua kebersihan dan kehigienisan demi menjaga kenyamanan para pelanggan. Nah, lalu apa kelemahannya di sini? Nah, kelemahannya adalah persaingan tinggi di pasar minuman. Seperti yang disebutkan tadi, ada beberapa pesaing, ya kan? Nah, lalu yang kedua ada ketergantungan pada cuaca panas. Nah, minuman di sini memiliki kelemahan ketika cuaca sedang hujan atau tidak ada panas. Nah, di sini kita sedikit mengalami kelemahan karena faktor cuaca. Nah, lalu yang ketiga adalah modal terbatas dan ekspansi yang cepat. Dan yang terakhir ada brand awareness masih rendah. Ya, karena ini kan kelasnya masih di UMKM. Gitu. Lalu ada peluang atau opportunity. Peluangnya adalah tren minuman kekinian yang terus berkembang. Nah, jadi seperti yang kita tahu, eh, chill tea atau mungkin es teh di luar sana itu banyak dan memiliki eh, trennya tersendiri gitu. Lalu ada peluang ekspansi ke lokasi-lokasi strategis. Nah, lalu yang ketiga ada kolaborasi dengan bisnis makanan. Nah, ini bisa menjadi sebuah opsi jika ingin memperbesar cabang atau memperbesar suatu usaha dengan berkolaborasi dengan bisnis makanan-makanan. Lalu ada yang keempat ada pengembangan sistem delivery. Nah, di sini juga peluangnya bisa bekerja sama dengan ojek online, yaitu bisa melalui Shopee Food ataupun GrabFood. Nah, lalu yang terakhir ada ancaman. Nah, ancamannya di sini ialah munculnya pesaing baru dengan konsep yang serupa. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan di sini. Di mana kita juga harus menjaga konsistensi-konsistensi agar kita tidak merasa apa, agar tidak kita kalah saing gitu bahasanya. Lalu yang kedua ada perubahan selera konsumen. Nah, konsumen itu sendiri memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada suka jenis teh yang manis, ada juga yang suka sedikit dengan rasa pahit-pahit di awal. Lalu yang ketiga ada fluktuasi harga bahan baku. Nah, di sini ketika terjadi sebuah inflasi, di mana harga bahan baku di sini akan ikut naik dan itu memengaruhi harga jual suatu produk. Dan yang terakhir ada regulasi pemerintah terkait minuman. Nah, yang di sini adalah proses bisnis. Proses bisnis di sini terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu kurasi produk halal. Nah, jadi pemilihan bahan baku teh yang berkualitas tinggi dan bahan pendukung yang terjamin kehalalannya dari pemasok yang terpercaya. Nah, lalu yang kedua ada verifikasi mitra. Nah, ketika kita menjalin kerjasama dengan mitra, nah, kita harus memiliki nilai dan standar kualitas yang sejalan dengan Chiltee. Jadi harus adanya pemikiran yang sejalan atau kualitas yang sejalan gitu. Lalu ada display produk, yaitu penjualan melalui outlet fisik dan marketplace online untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Nah, terakhir ada transparansi transaksi. Jadi setiap transaksi dikawal dengan prinsip transparansi dan etika syariah untuk membangun kepercayaan konsumen. Nah, di sini ada strategi pemasaran. Yang pertama ada pemasaran digital. Pemasaran digital ini bisa dilakukan melalui promosi aktif melalui Instagram, WhatsApp, Facebook, ataupun bisa bekerja sama dengan ojek online.
Lalu yang kedua ada konten kreatif dan kolaborasi dengan influencer lokal. Nah, hal ini juga bisa menambah daya jual melalui pemasaran digital. Nah, lalu yang ketiga ada sistem membership dan reward digital. Lalu yang kedua ada pemasaran konvensional, nah, yang dimana pendistribusian brosur di sekitar kampus dan sekolah. Lalu ada pemasangan banner di lokasi strategis, dan yang ketiga ada partisipasi dalam bazar dan event-event lokal. Lalu ada promosi penjualan. Nah, jadi di sini kita menawarkan promo pembelian bundling. Jadi ketika kita bekerja sama dengan produk makanan dan di sini kita bisa menambahkan pembelian bundling, yakni pembelian minuman dengan snack dijadikan satu dalam menu. Tuh. Lalu kita bisa memberikan diskon yang menarik saat grand opening. Nah, itu bisa menarik juga daya beli para konsumen. Lalu kita bisa memberikan program buy one get one di hari-hari tertentu. Misal di hari Jumat itu kita bisa memberikan promo buy one get one. Nah, lalu yang terakhir ada kartu loyalitas dengan sistem poin. Nah, hal-hal tersebut adalah merupakan cara yang dimana itu untuk menarik minat para konsumen dengan memberikan promo-promo ataupun eh, kartu loyalitas dengan sistem poin yang dimana di situ bertujuan supaya para konsumen itu merasa nyaman dan merasa bahwa kehadirannya ini tuh sangat-sangat dinanti oleh para karyawan dari Cilti. Lalu di sini ada rencana keuangan yang dimana cukup tidak besar, cukup kecil, namun laba yang dihasilkan lumayan besar. Mulai dari modal awal, biaya operasional, lalu proyeksi pendapatan per bulan, nah, lalu pendapatan per bulan dipotong oleh biaya operasional bulanan, dan disitulah laba bersih bulanannya. Nah, lalu ada studi kelayakan. Di sini ada kelayakan pasar, yakni potensi pasar yang sangat besar dengan permintaan es teh yang stabil dan cenderung meningkat di Indonesia sampai hingga 85%. Lalu kelayakan teknis, yakni proses produksi yang mudah dilakukan dengan peralatan yang tersedia dan dapat diskalakan. Lalu ada kelayakan finansial, yakni proyeksi ROI dalam 6 bulan dengan margin keuntungan yang menjanjikan. Nah, jadi berdasarkan hasil analisis komprehensif, usaha LCT layak untuk dikembangkan secara berkelanjutan dan memiliki prospek jangka panjang yang menjanjikan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ingin bergabung dengan Cilti, silahkan hubungi kontak atau kunjungi media sosial kami, cilti_id. Dan ya, kami tunggu kedatangan Anda di Cilte. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.